Polemik seputar donasi Agus dan Novi Pratiwi tak kunjung menemukan titik terang. Aksi walkout yang dilakukan oleh Novi menjadi kontroversi, melibatkan sejumlah pihak. Mulai dari komentar Irjen Pol Purnawirawan Riki hingga tanggapan dari Kementerian Sosial. Mantan pejabat tinggi Polri, Irjen Pol Purnawirawan Riki, memberikan pandangannya terkait polemik yang melibatkan Agus dan Novi Pratiwi. Menurut beliau, konflik ini dapat diselesaikan jika kedua belah pihak membuka komunikasi yang lebih baik. Memang saya juga miris juga melihat perkembangan antara Novi, Agus, Denny Sumargo dengan para rekan-rekan lawyers nih. Suatu permasalahan yang sebenarnya tidak perlu diperbesar apabila kita duduk sama-sama dengan kepala dingin, dengan otak yang jernih dan rasional menyelesaikan pokok permasalahan ini. Ini masalahnya kan uang donasi, bukan milik Agus, bukan milik Novi, bukan Denny Sumargo. Ini milik donatur yang diperuntukkan dengan kepedulian terhadap Agus yang kebetulan kena siram air panas, air keras ya. Dalam mediasi terbaru antara Agus dan Novi, insiden walkout yang dilakukan oleh Novi menjadi sorotan. Mayor Marwan Iswandi, praktisi hukum yang mengikuti perkembangan kasus ini, menyebut bahwa tindakan walkout tersebut mencerminkan ketegangan emosional yang belum terkelola dengan baik. Marwan juga menyarankan mediasi lanjutan dilakukan dengan pendekatan yang lebih profesional dan tidak mengedepankan emosi. Kesepakatan ya, itu perjanjian kesepakatan. Iya, namanya kesepakatan itu apabila kedua belah pihak itu sepakat. Iya kan? Pihak pertama ada pihak kedua. Kalau pihak pertama kayak sebetulnya Novi tidak setuju ya wajar-wajar aja. Mungkin bagi Novi itu merugikan Novi. Wajar, sah. Itu. Tapi kan kata si Brian pengacaranya bahwa draft itu atau persetujuan itu sudah disetujui dengan Novi. Gimana Bang tanggapan? Ya saya bilang ya, namanya draft. Kalau draft itu kan belum setuju. Kalau sudah ditandatangani baru disetujuin. Itu pun masih bisa dirubah. Berarti kan kalau bisa dilakukan perubahan. Tahu nggak Mas saya? Ini baru draft kok. Belum disetujuin. Kalau menurut Novi itu tidak cocok. Dia ya sah aja. Sah, sangat sah. Orang namanya draft kok. Tony RM, seorang ahli hukum yang kerap menangani kasus sengketa, juga angkat bicara. Beliau menyoroti bahwa konflik donasi ini sudah terlalu lama berlarut tanpa solusi konkret. Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Yang namanya mediasi, yang namanya upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat itu kan mengakomodir kepentingan kedua belah pihak atau ketiga belah pihak atau keempat belah pihak, kan tergantung ya siapa-siapa yang terlibat atau yang berkepentingan dalam uang donasi ini. Jadi misalnya ada keinginan dari Novi agar Densu itu dilibatkan, tidak masalah, dibicarakanlah sampai ada titik temu sampai ada kesepahaman antara Novi dengan pihak Agus ya bahwa Densu harus dilibatkan. Kemudian apalagi donatur harus dilibatkan. Tidak ada masalah, bicarakan antara pihak Novi dengan pihak Agus. Bicarakan apa urgensinya Densu donatur dilibatkan, apa kepentingannya kan. Nah, apa dasarnya? Nah, dibicarakan. Kemudian siapa lagi misalnya Kemensos ya. Kemudian harus dilibatkan, nggak apa-apa dibicarakan. Pokoknya begini, kalau niatnya adalah untuk menyelesaikan, intinya ya, harus mengakomodir kepentingan kedua pihak atau beberapa pihak yang terlibat, ya sampai pada akhirnya ya, sepakat bahwa masalah ini harus selesai. Itu seharusnya. Seorang pengacara terkenal Alvin Lim menyatakan dukungannya kepada Agus Salim dalam konflik ini. Pernyataan ini mendapat tanggapan dari pengamat hukum Herwanto yang mengingatkan bahwa setiap pembelaan harus tetap berdasarkan fakta dan data yang valid.
Herwanto juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh opini yang belum tentu berdasarkan fakta hukum. Lebih gini loh, kita ini apalagi seorang advokat ya, seorang advokat penegak hukum. Kalau menurut saya, daripada mengatakan hal yang menurut saya nggak bermanfaat, lebih baik lakukan hal yang bermanfaat. Nah, contohnya apa hal yang bermanfaat? Ngapain 3 miliar ya menantang orang mau siram air keras? Itu kan omongan yang menurut saya tidak bermanfaat, tidak enak didengar ya. Apalagi sekelas Alvin Lim mengatakan seperti itu ya. Dia itu sempat satu inilah sama saya ya. Dulu kita sama-sama jadi kuasa daripada korban koperasi ya. Saya pernah misalnya berdiskusi lah sedikit sama dia. Tapi menurut saya seorang Alvin Lim mengatakan seperti itu menurut saya menjatuhkan dirinya sendiri. Ya kalau memang dia mau menantang 3 miliar apa enggak lebih baik dia mengatakan ya daripada ribut-ribut udah pakai uang saya. Nah itu lebih bermanfaat dan lebih terlihat enak didengar seorang Alvin Lim. Nah, apalagi menantang siram air keras, udah ngomongnya kenceng, tidak bermanfaat ya. Terus yang mengatakan yang menurut saya dia sebagai seorang advokat yang cukup ada nama ya, menurut saya ini menjatuhkan gitu, menjatuhkan namanya, menjatuhkan harga dirinya. Ini menurut penilaian saya, tapi saya kembalikan lagi ke dia, masyarakat juga menilainya. Kalau saya kemarin kok agak sedikit, sebenarnya saya jujur ya, saya takut dengar omongan dia. Iya, kenceng omongannya kan, takut. Jadi ada rasa takut saya, takut dia pingsan. Ya seperti dulu kan tuh, ngomong kenceng, jatuh pingsan. Nah itu makanya saya takut dia pingsan. Setelah kedatangan Denny Sumargo dan Novi Pratiwi ke Kementerian Sosial, akhirnya pihak Kemensos angkat bicara. Dalam pernyataannya, Kemensos menegaskan bahwa mereka siap menjadi mediator independen untuk menyelesaikan konflik ini. Nah, mempelajari apa yang kita ikuti beberapa hari terakhir kaitannya dengan pengumpulan uang dan barang. Itu istilahnya begitu kalau dalam undang-undang. Dan ini menyangkut wilayah kerja Kementerian Sosial. Di mana terus terang saya lihat ini semuanya berawal dari niat baik. Semuanya ini berawal dari niat baik untuk membantu saudara yang lain yang membutuhkan bantuan. Tetapi karena satu dan lain hal kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Nah untuk itu saya ingin kembali kepada niat semula ini. Kita ingin kembali kepada niat semula untuk bisa saling membantu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Saya apresiasi Mas Bensu ya yang luar biasa menurut saya, kepedulian terhadap sesama. Mbak Novi dan yayasannya juga kita tahun 2020 berdiri sampai sekarang isinya juga membantu orang. Tapi karena ini ada diawali dari mungkin kesalahpahaman, ketidakmengertian, kemudian menimbulkan satu diskusi di ruang publik yang kalau ini tidak didudukkan perkaranya bisa menimbulkan fitnah. Nah, maka pertama-tama saya dengan Pak Wamen mengajak semua teman-teman termasuk Mas Agus ya, Mas Agus Salim ya, dan juga para pengacara, mari kita duduk bersama, mari kita bicara, kita cari solusi. Ya, itu yang terbaik adalah mencarikan solusi. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengajak semua kalangan untuk memahami semua ketentuan-ketentuan yang ada. Saya menyadari bahwa belum semua ya, karena mungkin sosialisasi kami kurang, sehingga banyak juga di antara teman-teman yang terlibat di dalam pengumpulan donasi itu tidak melalui proses yang semestinya. Di antaranya itu adalah proses untuk meminta izin sesuai dengan perintah undang-undang lewat Kementerian Sosial.
itu kami sadari banyak yang belum. Jadi kalau sekarang masih ada yang melakukan kegiatan-kegiatan itu belum mendapatkan izin, itu hal yang sangat kami maklumi. Nah, ke depan kita ingin ya Mas Densu, Mbak Novi bantu kami untuk ikut mensosialisasikan bahwa ini harus ada proses yang harus dilewati, dan itu tidak sulit, itu mudah, dan bahkan kita bisa saling membantu, kita bisa saling menguatkan. Bahkan mungkin Kementerian Sosial juga memiliki data-data yang lebih akurat tentang sesungguhnya siapa yang mereka patut untuk kita beri bantuan. Saya ingin sampaikan bahwa banyak sekali lembaga-lembaga yang mengumpulkan uang dan barang itu bekerja sama dengan kami. Tapi juga lebih banyak yang belum bekerja sama dengan kami. Saya apresiasi Mas Densu, Mbak Novi atas kejujurannya. Datang dengan kejujuran, datang dengan ketulusan, datang dengan hal-hal yang menurut saya mulia karena akan membantu orang lain. Nah, kalau sekarang ada masalah-masalah yang tadi saya sampaikan menimbulkan diskusi yang mungkin jadi membuat kesalahpahaman yang makin melebar, saya ingin mengajak semua untuk duduk, ya, kita carikan solusi, dan modalnya sudah ada. Modal yang disampaikan oleh Mas Densu, Mbak Novi, dan lain-lain itu adalah modal besar untuk kita semua ke depan bisa lebih baik. Semoga konflik ini segera menemukan solusi terbaik demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan donasi yang amanah dan transparan.